Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang saya hormati, banyak dari kita memahami mengenai tayamum. Kita yang hidup di Indonesia, meskipun saat kekeringan pun sampai tidak parah kemudian tidak bisa wudhu. Tapi sebetulnya tayamum tidak melulu karena tidak ada air. Karena tayamum itu bisa jadi karena tidak ada air, atau bisa jadi karena sakit dan menurut dokter tidak boleh terkena air selama masa penyembuhan, atau memang menjadi gantinya anggota wudhu yang tidak bisa terbasuh. Nah, ini saya kasih contoh. Misalkan kita sedang sakit di rumah sakit misalkan. Ini saya kasih contoh. Biasanya kalau di rumah sakit itu kan ada selang infus. Nah, kemudian di sini ada dikasih perban semacam plester begitu untuk masukkan jarum supaya tidak gerak. Nah, ini kalau mau sholat, kalau kondisinya masih boleh wudhu kan, wudhu. Nah, ketika wudhu ini kan tidak sempurna karena ada bagian kulit yang tidak bisa terkena air. Nah, disinilah fungsinya tayamum. Tayamum menjadi gantinya anggota yang tidak terbasuh saat wudhu. Nah, prakteknya bagaimana? Karena ini menjadi gantinya tangan, berarti praktek wudhunya adalah kita wudhu, basuh tangan, kumur, basuh muka. Setelah basuh muka terus kemudian basuh tangan begitu. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, setelah basuh tangan, jangan dilanjut ke selanjutnya, yaitu basuh kepala. Mengusap kepala, tidak. Tapi, karena di sini tangan itu tidak sempurna dalam membasuhnya, ada bagian yang tidak terkena air, maka di sini harus berhenti dulu, tapi harus tayamum. Nah, begitu, tayamum. Caranya yaitu kita handui dulu muka dan tangan kita, untuk persiapan tayamum, karena tayamum pakai debu ya. Nah, kita handuki kering, kemudian kita tayamum. Tayamumnya bagaimana prakteknya? Kurang lebihnya seperti ini. Ini bayangkan saja adalah debu begitu. Di kita mazhab Imam Syafi'i, tayamum itu pakai debu, bukan pakai sa'id atau yang ada di tembok, kemudian temboknya kita beginikan terus tayamum. Tidak. Kalau di mazhab Imam Syafi'i harus turab. Harus memang debu betul, ya. Nah, debu, kemudian kita tayamum 2 pukulan harus ya, 1 untuk muka, 1 untuk tangan. 1 pukulan, kemudian begini. Ini separuh. Ini yang jempol tidak terkena, tidak nemplek. Gunanya jempol ini saat kesini begini. Nah, ini untuk bawah mata, terus ini sampai ke sini gini, terus ini berada di bawah hidung, seret. Kemudian yang satu begini, ini tidak terkena ya, tidak terkena. Gunanya untuk bawah mata begitu. Terus nah, setelah itu bawah hidung. Kalau hidungnya tadi sudah kena begini, ini untuk bawah mata, kemudian ini sampai ke sini. Kemudian ini ada sisa debu, bersihkan. Yang kedua, begini prakteknya. Karena yang kita basuh ini taruh di atas. Terus bukan begini, tapi begini, sedikit. Pokoknya ini sama ini sejajar begitu. Terus sampai ke sini, pegang tapi yang ini tidak kena. Ini buat tabungan yang ini. Terus ke bawah diputar. Lah, yang jempol ini gunanya untuk yang sini tadi kan tidak kena. Seret. Nah, tadi kan begini. Nah, ini yang ini kan tidak kena. Seret. Kemudian dibalik. Begini. Nah, kemudian yang selanjutnya begini. Terus balik. Jempol tetap ditabung. Nah, jempol gunanya untuk sini. Plek. Nah, setelah begini, kemudian
Ini karena yang di samping-samping ini tidak terkena, yang di samping-samping ini kan mestinya tidak kena. Karena tadi begini, begini, nah, berarti yang samping ini, sela-sela jari tidak ada kena. Sela-sela jari itu terakhir gini kan. Nah, paham ya? Kemudian setelah itu, setelah tayamum, kita melanjutkan wudhu tadi. Karena tayamum ini sebagai gantinya anggota yang tidak terbasuh yang adanya di tangan, kemudian kita lanjutkan wudhu lagi. Ini disimpan kembali untuk nanti tayamum kembali. Kemudian mengusap kepala, telinga, kaki, lalu sholat. Gitu. Lah, meskipun seperti itu, kasus yang ketika kita sakit misalkan di rumah sakit karena ada ini, dari wudhu dan tayamum dua-duanya tidak sempurna. Karena wudhunya tidak sempurna, ini tidak terbasuh, dan ini diganti dengan tayamum, karena tayamum di sini bukan sebagai gantinya wudhu, tapi gantinya anggota yang tidak terbasuh. Nah, tayamum sendiri itu kan di muka sama di tangan. Sementara tangannya juga ada bekas luka, sehingga dari wudhu tidak sempurna, tayamum juga tidak sempurna, maka sholatnya tetap hukumnya adalah sholat lihurmatil waktu, sholat yang untuk menghormati waktu. Waktu zuhur ada sholatnya zuhur, waktu asar ada sholatnya asar, begitu. Nah, sehingga nanti kalau sudah sembuh, ini sudah dilepas, begitu. Ini sudah dilepas, sudah sembuh. Nah, tadi sholat yang dilakukan saat di rumah sakit dengan praktek wudhu plus tayamum seperti itu, maka diqodoi kembali, diiadah, diulangi kembali. Ada berapa sholat yang ditinggalkan atau dilakukan dengan cara seperti itu. Nah, berbeda kalau misalkan perban itu berada di kaki misalkan. Entah petani, cangkul di sawah terkena cangkul. Nah, ini dikasih perban. Supaya untuk proses penyembuhan tidak boleh terkena air. Nah, ini saat kita wudhu, muka. Kemudian muka, tangan, basuh kepala, basuh telinga, kaki. Nah, setelah sampai kaki, karena kakinya ini juga ada perban misalkan, maka kita basuh. Setelah kita basuh, ini tidak sempurna terkena basuhan, maka selanjutnya adalah ini diganti dengan tayamum. Prakteknya ya sama seperti tadi, kita handuki muka dan tangan. Muka dan tangan saja, tidak sampai kaki dan seterusnya. Karena apapun itu praktek tayamum itu yang dibasuh cuma muka dan tangan sebagai gantinya kaki. Kalau seperti ini, sholatnya sudah sah dan tidak dihukumi hormat waktu. Nanti kalau sembuh pun sudah tidak perlu yang ada. Demikian, mungkin ada sebagian keterangan yang kurang, bisa ditanyakan sama kiai setempat gitu, karena ini tutorial ala kadarnya. Mungkin ya belum cukup, butuh keterangan yang banyak, ya silahkan dilanjutkan ngaji. Jangan sampai kita lepas dari para ulama dan kiai. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.